إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia dengan suatu hikmah yang besar, yaitu iqamatu ibadatillah subhanahu jalla wa ala wa tauhiduhu jalla jalaluh, dengan suatu tujuan yang besar, yaitu beribadah hanya kepada Allah, menauhidkan Allah dan meninggalkan segala jenis peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya mewajibkan menauhidkannya, akan tetapi di samping Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya, Allah jalla wa ala juga menyiapkan berbagai jenis manfaat dan keutamaan menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah firman Allah ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan, sebagaimana didefinisikan atau ditafsirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Untuk mereka, kata Allah, adalah keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Keutamaan bagi orang yang menauhidkan Allah, senantiasa mendapat petunjuk dan keamanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala
akan mendapatkan keteguhan iman di dunia wal akhirah, dan akan mendapatkan taufik untuk memperoleh husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah memberikan as-sabat, keteguhan bagi orang yang beriman. Bil qawli tsabit, kata para ulama, al-qawlu tsabit maknanya adalah ucapan la ilaha illallah, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid. Dengannya Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan seorang yang beriman dan bertauhid fil hayati dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Di kehidupan dunia dia akan senantiasa istiqamah di atas as-siratul mustaqim, dan di kehidupan akhirat kelak akan mendapatkan keteguhan, kekuatan berupa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ayuhal muslimun ibadallah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala manfaat keimanan dan ketakwaan tidak akan didapatkan kecuali dengan menauhidkan Allah Jalla wa Ala. Semua manfaat iman dan takwa merupakan manfaat tauhid. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim mencela orang-orang musyrik yang beriman kepada Allah dalam hal rububiyahnya, namun mereka menyekutukan Allah Jalla wa Ala di dalam hal uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Allah mencela mereka dengan firman-Nya yang artinya tidak beriman kebanyakan mereka, yaitu orang-orang musyrik. Illa wa hum musyrikun, melainkan keimanan mereka dalam keadaan yusyrikun Allah Jalla wa Ala fil ibadah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tas'aluhum man khalaqahum wa man khalaqa as-samawati wal arda wa yaquluna Allah. Fadzalika imanuhum." Kalian bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang-orang musyrik akan menjawab Allah. Orang-orang musyrik meyakini Allah yang melakukan itu semua. Fatilka imanuhum, itulah keimanan mereka. Wahum ya'buduna ghairahu, di waktu yang sama mereka menyembah selain Allah. Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Keimanan yang tidak dibangun di atas dasar tauhid. Naam. Maka tidak bermanfaat iman seseorang sampai menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak dikatakan seseorang beriman kepada Allah sampai dia menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kaitannya dengan takwa ibadallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit, wa man yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amra, fasayaquluna Allah." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, mereka orang-orang musyrik, katakan kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup?
siapa yang memberikan kepada kalian atau siapa yang menguasai penglihatan dan pendengaran? Siapakah yang mengatur alam semesta? Fasayaquluna Allah. Maka tentu mereka akan menjawab Allah. Faqul afala tattaqun. Lalu tanyakan kepada mereka, katakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, lalu mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah, yakni dengan menauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ayat ini menunjukkan kepada kita, ibadah Allah, bahwasanya ketakwaan yang paling utama adalah menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Amalan seseorang tidaklah dikategorikan sebagai ketakwaan sampai dia menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jelas apa yang kita sebutkan di atas, bahwasanya manfaat iman dan takwa tidak akan didapatkan kecuali dengan menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat iman dan takwa termasuk di antara bagian dari manfaat tauhid. Di antara manfaat-manfaat itu ibadallah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapinya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala yarzuquhu min haitsu la yahtasib, memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak diduga-duganya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan memperbesar pahalanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang-orang yang beriman al-hayatul thayyibah, kehidupan yang baik. Naam. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah sebagian dari manfaat tauhid yang akan didapatkan oleh orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah, mengikhlaskan segala jenis amalannya hanya untuk Allah dan meninggalkan segala jenis peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhid juga bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika tauhid tersebar luas, maka kaum muslimin akan mencapai kejayaan dan kemuliaan mereka. Dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam firman-Nya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada mereka al-khilafah, kekuasaan di muka bumi. Kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum, dan Allah akan memberikan keteguhan terhadap agama mereka yang Allah ridhai untuk mereka. Alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan menggantikan perasaan takut yang mereka rasakan dengan keamanan, tapi dengan syarat ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. 3 perkara yang disebutkan dalam ayat ini ibadah Allah tidak akan didapatkan kecuali dengan beriman, beramal saleh dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara itu adalah kemuliaan dan kejayaan kaum muslimin, kemudian keteguhan di dalam agama,
serta perasaan aman di dalam kehidupan dunia barulah tercapai jika kaum muslimin mentahqiq, menerapkan iman dan amal soleh yang dibangun di atas tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan dan kejayaan kaum muslimin adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang menerapkan tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jika tersebar kesyirikan, walaupun itu syirik kecil, maka semakin jauh janji Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebarkanlah tauhid, dakwakanlah bahaya kesyirikan, supaya janji Allah subhanahu wa ta'ala terwujud di tengah-tengah kaum muslimin. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu amma ba'd. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tauhid akan menyelamatkan seseorang di akhirat kelak. Dia akan masuk ke dalam jannah Allah dan tidak akan kekal di dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, dakhala al-jannah, pasti masuk jannah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, dakhala al-jannah, pasti masuk ke dalam jannah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, menyekutukan sesuatu dengan Allah, dakhala an-nar, pasti masuk ke dalam neraka, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa seseorang selama dia masih menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, innaka ma rajawtani wa da'awtani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali." Wahai anak Adam, senantiasa engkau mengharap dan berdoa kepadaku, niscaya aku ampuni engkau tanpa memperdulikan banyaknya dosamu. Wa ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani wa la ubali ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu mencapai penjuru-penjuru langit, kemudian engkau istighfar, memohon ampun kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku ampuni dosamu dan aku tidak peduli besarnya dosamu. Wa ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukan sesuatu denganku, kata Allah, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, taufik, pertolongan dan ampunannya kepada segenap kaum muslimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat.